Mencintai istri itu ya wajar saja, karena Nabi juga mencintai istrinya. Bahkan sebelum peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, hal yang paling memberatkan Nabi karena ditinggalkan oleh istri tercinta beliau yang bernama Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Beliau sangat berduka, beliau merasa sangat terpukul karena orang yang pertama kali mengimani kenabian Nabi adalah istri beliau yang bernama Khadijah. Ketika wahyu pertama turun kepada Nabi, orang pertama yang mengimani adalah Khadijah, istrinya. Ketika Nabi berjuang, orang yang membantu pertama adalah istrinya. Ketika Nabi dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, yang membantu Nabi ya Khadijah. Maka ketika Sayyidah Khadijah wafat, Rasulullah SAW merasa terpukul, dan tak lama kemudian wafat paman beliau yang selalu melindungi beliau yang bernama Abu Talib bin Abdul Muttalib, paman Nabi dari sisi ayah beliau. Maka tahun itu disebut dengan Amul Hazan, tahun kesedihan dan duka cita bagi Rasulullah Muhammad SAW. Maka kemudian Allah memanggil beliau dalam peristiwa Isra dan Mi'raj untuk menghibur kesedihan Nabi. Ketika Nabi dalam keadaan berduka, Allah memanggil beliau menghadap kepada Allah Rabbul Jalil. Maka hari ini orang yang sedang sedih, orang yang sedang punya masalah, kenapa tidak menghadap kepada Allah? Ambil air wudhu, salat, ceritakan semua masalahmu kepada Allah, ceritakan persoalanmu kepada Allah. Jangan biasakan menceritakan kesusahan pada tetanggamu, sebab kalau engkau ceritakan kepada tetanggamu, masalahnya belum tentu selesai, fitnahnya malah kemana-mana. Lebih-lebih kadang-kadang ibu-ibu jam 2 malam tahajud, niatnya pengen berduaan bersama Allah, tapi ketika jam 4 subuh gagal, ambil HP buat status. Ya Allah, jam 2 udah aman Ustaz, jam 2, jam 3 aman, jam 4 masalah datang. Ya Allah, alhamdulillah tidak ada yang tahu di antara kita ya Allah, cuma kita berdua. Tolong jempolnya teman-teman. Niatnya tadi benar Pak Kiai, niatnya tulus karena Allah, tapi ternyata kemudian di perjalanan timbul persoalan yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang dirahmati Allah, para alim, para alamah, para kiai, para pimpinan lembaga serta majelis, terkhusus kepada sahabat saya, guru kita bersama Kiai Haji Abdul Hamid Sasmito. Kulo sampun dangu buton napa mboten panggih kalih panjenenganipun. Ini mic-nya bisa diganti Bang, yang pakai kabel saja. Kurang sensitif, kurang sensitif. Lebih khusus lagi,
Kurang. Halo, cek. Halo. Satu dua tiga. Halo. Depan. Halo. Nah. Bisa. Allahumma sholli ala Muhammad. Terkhusus kepada panitia peringatan Isra Mi'raj Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Kiai Haji Rubai Aziz MPD, para ustadz, para tuan-tuan guru, Ustadz Jumat, kemudian saya lupa nama panjenengan, Ustadz Sujai, kemudian Ustadz Hasan, kemudian Ustadz Roham adik saya, kemudian kepala desa majuan Pak Kades. Hah? Bukan yang lama, yang sudah selesai. Pak Kades yang sudah selesai. Kalau dibilang mantan ngamuk nanti Pak. Pasti salim ke saya, bahaya lagi. Pak Yakob, Haji Yakob, kemudian Haji Suwaidi, teman-teman sekalian, para jamaah, di belakang ada Ketua Lazisno Provinsi, silakan naik. Ustadz Abdul Halik naik dulu Ustadz. Nah, beliau ini Ketua Lazisno Provinsi Kalimantan Barat Pak. Sahabat-sahabat dan teman-teman pengurus Nahdlatul Ulama, PCNU Kabupaten Kuburaya, kemudian MWCNU Sungai Ambawang, serta para pengurus ranting, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Bu, Ibu, saya ceramah pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia? Saya tawarin dulu. Indonesia, Madura, Jawa, Sunda, Padang, Dayak. Pakai bahasa apa? Ada yang minta di belakang bahasa alam gaib saja Ustaz. Yang pada jerangkong tadi nah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah yang melembutkan hati kita, tidak mungkin kita hadir ke tempat ini. Kalau alasan kita karena sehat, banyak orang sehat tapi tidak menyempatkan diri. Ada juga orang yang sehat tidak sempat, ada orang yang waktunya sempat tapi tidak sehat. Kalau bukan karena Allah yang membuat hati kita ini menjadi lemah lembut, mau berkumpul dalam kebaikan, masih mau mendengarkan nasihat, taklah mungkin kita duduk di majelis yang mulia ini. Allah menggambarkan bahwa orang-orang beriman, orang-orang yang penuh dengan kasih sayang, Allah lembutkan hatinya. Ketika dia bertemu dengan orang lain, dia tidak pernah menyombongkan dirinya. Ketika dia seorang pejabat, tidak pernah dia menganggap bahwa dirinya hebat. Ketika dirinya pintar dan alim, dia tidak pernah merendahkan orang awam. Ketika dia menjadi orang kaya, dia tidak pernah merendahkan orang miskin. Karena sesungguhnya orang-orang yang beriman, hatinya yang baik, wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi haunan
Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Allah menggambarkan di dalam Al-Qur'an para jamaah yang ada Gang Hidayah dan sekitarnya ini. Orang itu kalau hatinya sudah lembut, kata Allah, hatinya sudah baik, dia berjalan di atas muka bumi selalu menundukkan diri. Dia tidak pernah merasa lebih baik dari orang lain. Dia tidak pernah menganggap dirinya paling baik. Pun seandainya dia baik, tidak pernah menganggap orang lain itu buruk dan jahat. Itu orang beriman, itu orang baik, dan itu adalah ajaran yang diajarkan oleh Allah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda baik, itu hebat, Pak. Tetapi ketika kita baik, jangan pernah menganggap orang lain itu lebih buruk dibandingkan dengan kita. Itu kesalahannya. Maka berterima kasihlah kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah malam ini atas inisiatif sahabat-sahabat dan teman-teman di Gang Hidayah mengadakan acara Isra wal Mi'raj. Saya datang kemari bukan mau ngajarin saudara, sama sekali tidak ada. Saya tidak pernah punya niatan mengajar saudara. Saya yakin Anda lebih tahu dari saya semuanya. Saya hanya punya kewajiban mengingatkan. Karena salah satu kewajiban muslim terhadap muslim yang lain, kewajiban mukmin terhadap mukmin yang lain adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kewajiban saya hanya mengingatkan. Mengingatkan apa? Mengingatkan tentang kebenaran dan kebaikan di jalan Allah, serta mengingatkan nasihat menasihati di dalam kesabaran. Kedua, marilah kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pertemuan ini bukan hanya sekedar pertemuan di dunia, tetapi menjadi saksi bagi kita semua kelak ketika bersama-sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Amin. Ini musola apa namanya? Darul Muhtadin. Kalau Pak Babin Kantipmas jamaah sini juga. Biasa di sini. Oh, muter ya. Oh, satu desa. Ya, karena memang tugasnya polisi yang namanya Babin Kantipmas ini, Pak, kerjaannya muter, Pak. Sampai karena sering muter sampai lupa di mana masjid. Njo kena kerja Pak Yudo, kena kerja ya. Sudah lama di sini Mas Yudo. Tiang Jawi panjenengan. Orang Jawa. Tiang Jawi mboten. Jawa Kalimantan. Oh, Japon. Japon itu katanya Jawa pontang-panting ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya dulu ke Semarang, Bu. Makanya sepulang dari Semarang saya manas. Karena nyampe di Semarang, Ki Hamid, saya ditanya bahasa Jawa. Wong saya ini wong Madura kok ditanya bahasa Jawa. Jadi pas nyampe di Semarang, mau masuk rumah makan, ditanya sama yang jualan, Mas, tiang pundi Mas? Setahu saya tiang itu tiang. Teman saya yang sebelah Ki Hamid, saya tanya, ngerti tiang Jong? Ku ngerti Bang. Ditanya lagi, Mas tiang pundi Mas? Padahal mungkin maksud tiang pundi orang mana. Dijawab sama teman saya, tiang listrik Bu. Ya apa tak tahu Cak coba. Setelah dari sana Pak Kiai, saya tambah marah tambah manas, harus belajar bahasa Jawa ini. Karena waktu diajak makan sama temen, tuan rumahnya ngomong, silakan Mas dimakan, ini namanya jenang. Paham jenang Pak? Jenang kan tiang Roma Pak. Ternyata di sana itu, di Purwodadi itu ada sejenis makanan, penganan yang mirip dodol namanya jenang. Saya manas marga nering Madura sorong akan jenang. Mun ring Madura akan jenang dek karena tiang. Bu, Ibu, saya ceramah nggak lama-lama karena saya yakin Ibu datang ke sini dari jam 6 sore tadi. Hah? Dari mana Ustadz tahu?
Saya lihat skincare-nya udah meleleh semua ini. Jadi nggak usah lama-lama Kiai Hamid. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kata salat di dalam Al-Quran 83 kali Allah menyebutkan, menunjukkan betapa pentingnya makna salat bagi orang-orang beriman. Dan salat adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, siapapun yang mendirikan salat, sesungguhnya dia sedang menegakkan tiang agamanya. As-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya orang beragama. Ngoten Bu. Sekak dintoh coba neng betul. Bagaimana mungkin bangunan agama itu menjadi kokoh dan kuat kalau tiangnya bermasalah? Kalau sholatnya benar, hidupnya baik. Kalau sholatnya tepat, Allah perbaiki hidup. Apa alasan kita meninggalkan sholat? Apakah karena sibuk, karena mencari pekerjaan? Orang itu kalau bicara cari kerja sampai mati ya kerja terus. Sholat itu nggak lama. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin. Salat itu tiang agama. Barang siapa yang menegakkan dan mendirikan salatnya, maka agamanya tegak. Wa man tarakaha, barang siapa yang meninggalkan salat, faqad hadamaddin, maka sesungguhnya dia telah meruntuhkan agamanya. Salat itu enggak butuh waktu lama. Salat kalau di Gang Hidayah berapa menit? Berapa menit? Ini cabit 5 menit Pak. Kiai, kalau sholat di Sungai Bawang berapa menit Pak Kiai? Rata-rata 30 menit. Rata-rata 30 menit sama tidurnya ya Kiai ya. Oh Pak pada bojong 30 menit, tak bojong bagi Pak Kadis Pak. Langsung takbir elang kepi lagi. Salat itu nggak butuh waktu yang lama Pak. Saya ketemu sama seorang mu'allaf yang alhamdulillah hari ini sangat taat beragama. Dia dulu adalah pengusaha sukses Pak, sampai sekarang masih sukses. Saya tanya sama dia, Bang, abang ini kan mu'allaf sudah 10 tahun, tapi kalau bicara mu'allaf abang ini ngalahin sholat saya sudah. Saya ini sholatnya terburu-buru, kalau abang ini sholatnya anteng terus. Dia jawab sederhana, Bang Kiai, saya ditakdirkan oleh Allah jadi seorang muslim karena saya mu'allaf. Semakin saya dekat kepada Allah, dunia semakin mengejar saya. Bisnis saya tidak pernah rugi. Sebelum saya berangkat berbisnis, saya sholat dulu, saya minta kepada Allah, bukan minta bisnis. Saya hanya minta kepada Allah, ya Allah kuatkan dan teguhkan iman saya terhadap Islam. Karena soal rezeki engkau yang atur. Banyak di antara kita kejar-kejaran cari dunia, akhirat ketinggalan. Kalau kita kejar dunia, berarti dunia itu penting. Kalau dunia penting, berarti kita menunggu dunia. Tapi kalau kita salat mendahulukan akhirat, maka nanti dunia akan mengejarmu. Saya terkejut ketika mendengar jawaban yang sederhana. Kemudian dia mengatakan, Bang Haji, Bang Yai, saya sholat tidak lama, paling lama saya 10 menit. 10 menit rokok 1 batang belum selesai. Coba, ini orang Sungai Bawang ini. Ini kan sudah pinggiran kota, sudah jadi setengah kota ini. Hari ini kita sudah mulai jarang ngopi di rumah. Ibu, halo Ibu. Kalau pagi-pagi suami Ibu ngopi di mana? Di mana ya? Di rumah ke di luar? Rumah. Serius.
Saya berapa kali ketemu Ustadz Rubai ngopinya di luar. Kalau Pak Yudo ini yang polisi ini malah tidak balik-balik dari warung kopi. Alasannya ketemu siapa? Ini ketemu begini, Posat, ketemu RT, ketemu Pak Kades. Lucunya lagi, Pak. Saya pernah janjian sama temen. Saya bilang gini, Bang, kita ketemu di Masjid 28 Oktober, di depannya ada warung kopi. Oh siap Pak Kiai, kita ketemu di sana. Endilalah tak lama azan Nasar. Saya bilang, Bang, kita sholat dulu. Oh, saya ke sana saja Pak Kiai. Loh, ini kan sudah sholat, udah waktunya asar. Kan saya janjian waktu azan Pak Kiai, bukan janjian sholat. Aduh, Pak bisa saja, wah pun nggak ya. Pak, sholat kita nggak bakal lama. Sholat kita paling lama cuma 10 menit. Kalau kita di warung kopi berapa menit? Warung kopi berapa menit? 5 jam tak balik-balik kita. Padahal seandainya kita duduk di masjid 10 menit itu sudah luar biasa, Pak. Buktikan nanti hari Jumat. Jumat ikut jamaah. Azan pertama itu yang datang cuma Kiai Hamid saja. Itu pun karena bagian khutbah. Sudah naik, ansitu wastami'u rahimakumullah, baru Ustadz Rubai hadir. Kok bisa? Karena imam. Ndilalah yang paling akhir datang Ustadz Abdul Khalik. Kapan waktu datang? Waktu sholat Jumat tinggal 1 rakaat. Selesai sholat bingung. Loh Mas, sini sholat Jumatnya kok 1 rakaat Mas? Yang salah bukan imam, yang salah makmum terakhir. Sama dengan cerita bapak-bapak ngamuk-ngamuk Kiai Hamid. Datang Jumatan yang dicari seperti Ustadz Ruham. Yang dicari pasti tiang, Pak. Elerek ikemet tiang ya. Oh, udah ketemu tiang, alhamdulillah duduk. Enggak sadar jamaahnya tidur. Dibangunin sama yang sebelahnya. Bang, bangun bang, sholat Jumat bang. Jumat ya, Jumat bang. Selesai sholat, dia kan tidak dengarkan khutbah karena tidur Pak. Ngamuk sama orang, masjid ini bid'ah katanya. Bid'ah gimana? Di mana-mana sholat Jumat itu ada khutbahnya Pak. Gitu. Loh, maksudnya Pak? Dari tadi saya nggak dengar khutbah di sini. Bukan nggak ada khutbah Pak, sampean tidur dari tadi Pak. Lah memang manusia itu seperti itu Pak. Allah menciptakan manusia itu terlalu banyak alasan. Sifatnya manusia itu termasuk adalah orang yang selalu menyia-nyiakan waktu. Kalaulah memang kita sadar, kita selalu terburu-buru datang ke tempat kerja. Kalau ditanya, Mas kenapa sampean ngebut di jalan tadi? Saya takut ketinggalan pekerjaan. Baik, besoknya lagi terburu-buru di jalan. Kalau ditanya kenapa Anda terburu-buru, takut datang terlambat ke tempat kerja, nanti malu sama pimpinan. Salah-salah nanti saya dipecat sama bos. Tapi pernahkah kita melihat diri kita sendiri terburu-buru datang sholat ke masjid? Pernah? Tidak pernah kita terburu-buru. Maka oleh karenanya malam ini kita sedang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bagaimana menjadi hamba Allah yang baik, bagaimana menjadi umatnya Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang setiap saat, setiap waktu, setiap kesempatan hatinya, pikirannya, perilakunya, ucapannya, tindak tanduknya serta akhlak dan perilakunya mencerminkan akhlaknya Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah menyia-nyiakan waktunya ibadah. Selepas ibadah, Rasulullah juga sama dengan manusia yang lain, bercampur dengan orang lain, bertemu dengan orang lain,
bermuasarah, sama berbisnis. Karena Rasulullah sebelum menjadi nabi adalah seorang pedagang. Ketika Rasulullah menjadi seorang nabi, apakah Rasulullah juga meninggalkan aktivitas kemanusiaannya? Enggak. Selepas kita keluar dari masjid, pulang kita dari musalla, insya Allah kita bertemu dengan orang lain. Kenapa kita tidak belajar dari sifat sholatnya kita? Ketika kita salat, diingatkan oleh oleh imam, istawu wa tarasu, atau imam menyebutkan sawu sufufakum, luruskan, rapatkan shaf kalian, karena merapatkan shaf dalam salat adalah bagian kesempurnaan dari berjamaah. Mestinya pelajaran ini kita bawa kembali di tengah-tengah masyarakat. Ketika kita keluar dari barisan salat, kembali ke tengah-tengah umat, apa yang kita lakukan? Kita selalu bersama-sama, tetap kuat dalam ikatan ukhuwah Islamiyah, tidak pernah saling menyalahkan, tidak pernah saling berbantah-bantahan, bahkan kita tidak pernah saling bermusuhan. Kenapa? Waktu kita salat tidak ada perbedaan di antara satu dengan yang lainnya. Mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang pejabat, mau rakyat, mau yang hebat, yang kuat ataupun yang lemah, ketika salat barisan kita sama, takbir kita sama, bacaan kita sama, ruku kita sama, sujud kita sama, semuanya sama di dalam salat. Tidak ada yang membedakan antara imam dan makmum, tidak ada yang membedakan antara yang lemah dengan yang lainnya. Karena Islam adalah yang mengajarkan kesamaan, Islam mengajarkan kesetaraan. Maka selepas salat, kembalilah dalam kehidupan bersama-sama membangun masyarakat madani, masyarakat rabbani, masyarakat yang Qur'ani, yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah paham, Bu? Sudah paham? Kalau sudah paham, ceramahnya berarti selesai. Kan Ibu sudah paham, Bu? Oi. Tak mampu kerenggang hidayah. Yang kongko lagi ai di Roma pe sampit. Oi itu di situ. Allahu Akbar. Bu, mulai besok subuh nih, sebelum tetangga yang lain bangun, bangunlah kita lebih dahulu. Kalau suami ibu belum bangun, bangunkan suami ibu. Suami dipanggil apa, Bu? Sama suami manggil apa? Hah? Manggil apa? Yayang ya? Masya Allah. Pak, manggil istri manggil apa, Pak? Jangan ngomong lagi dul. Mau di mah. Contoh Ki Abdul Hamid. Ki Abdul Hamid sampai hari ini mau di rumah, mau di luar, mau dimanapun selalu panggil tersayang, Pak. Kan begitu, Ki? Oh enggak, itu fitnah katanya. Bu, saya ini jam 3:30 atau paling telat jam 4 selalu dibangunkan sama istri. Kalau saya sibuk kegiatan dakwah, biasanya jam 3:30 udah bangun. Dan istri saya selalu membisikkan kata yang paling saya ingat sampai hari ini. Setelah 25 tahun kami menikah, dan panggilannya masih tetap. Istri saya selalu bilang, bangun ganteng. Ini akhirnya yang tang bini sengocak. Membini tentang ke bola. Ya saya jawab, iya cantik. Lah itu kan akhlak Nabi ya, Kiai. Kiai Hamid sampai sekarang, Pak, sampai hari ini Kiai Hamid itu masih setia, Pak, sama istrinya. Itu kalau di rumah, Pak. Jangan ngomong ya, kula saksena Kiai. Ane kala abit abri upeti ke kula macam bocor apa nih, Pak? Kula nih kagak bocor halos, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Bangun, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menceritakan ini kepada sahabatnya yang bernama Abdullah bin Abbas. Nanti bisa dilihat di dalam kitab Mu'jamnya Imam Tabrani dan dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya. Apa kata Rasulullah? Atani Jibril alaihi salatu wassalam wa qala li, suatu hari
Malaikat Jibril datang kepadaku, wahai Ibnu Abbas, dan beliau berkata, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Sesungguhnya nasihat ini tujuannya adalah kita. Malaikat cuma tidak berkata seperti ini ke setiap diri kita masing-masing. Ya Ustadz Ruham, ya Ustadz Suja'i, ya Haji Suaidi, isma syi'ta, hiduplah sesenangmu, hiduplah sesukamu wahai Ustadz Rubai, fa innaka mayyitun, tapi ingat sesungguhnya engkau pasti akan mati. Mati itu adalah perkara pasti, mau senang atau tidak, benci atau senang, kematian itu pasti datang. Mau sehat, mau sakit, mau muda ataupun tua, kematian itu adalah harga mati. Jangankan kita, para nabi pun pasti wafat, apalagi cuma kita. Fa innaka mayyitun. Kalau memang kau mau, hiduplah sesukamu, mau baik mau buruk terserah dirimu, tapi ingat engkau mati. Pertanyaannya adalah, bekal apa yang akan kita bawa nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kalau cerita mati takut semua, Pak. Jangankan sampean, yang ceramah aja takut nih. Hari ini malam ini kita sehat nih, Pak. Ini kayak Pak Kades ya? Itu bukan ya? Oh, kok mirip Pak Kades Arus Deras, bukan ya? Atau calon Kades? Calon Kades gagal. Ji, berapa modalnya kemarin, Ji? Ini Ustadz Malib gara-gara nggak coblos ini. Ustadz Malib sahabat saya, Bu. Kenapa beliau ngumpet? Takut. Kalau saya ceramah biasanya yang jadi korban itu Ustadz Malib. Nggak apa-apa Ustadz, aman Ustadz malam ini Ustadz. Lah terserah kata malaikat. Di belakang ada Ustadz Jeffrey ya. Silakan Ustadz, naik saja Ustadz. Monggo, monggo, monggo. Saya ngeliat panjenengan dari sini. Silakan, silakan. Sini saja Ustadz, sini. Monggo, monggo, monggo. Pun. Tang mriki mawon. Bu, ibu mau sholat terserah ibu. Enggak sholat juga terserah ibu. Tapi ingat kata malaikat, aku dekat. Tahu-tahu besok pagi ada pengumuman di surau apa ini lupa saya. Darul Muhtadin, tiba-tiba ada pengumuman, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustadz Rubai. Ini kan baru tes Ustadz, baru tes. Kalau ndak mau kasih Pak Yakub saja. Siap kan? Ya, tapi yang lebih siap kan polisi biasanya Pak. Polisi kalau dipanggil pimpinan, siap komandan, siap. Nah berarti yang paling siap malam ini Mas Yuto ini. Lah kita kan nggak tahu Pak. Terus tetangga ngomong, iya ya. Padahal tadi malam kita pengajian, yang repot dari kemarin Ustadz Ruham. Kok tiba-tiba Ustadz Ruham malah anu. Lihat ya manusia Pak. Nah ini kan kita sedang diingatkan oleh Allah, kalian itu pasti mati loh. Kemudian yang kedua kata Jibril alaihissalatu wassalam kepada Rasulullah, ya Muhammad, ihbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Ya Rasulullah Muhammad, cintai siapapun yang ingin kau cintai, tapi ingat kau pasti akan berpisah dengannya. Suami pasti meninggalkan istri, istri pasti meninggalkan suami, anak meninggalkan ayah, ibu meninggalkan anak, tetangga juga pasti akan meninggalkan tetangga yang lain. Mau secinta apapun kita dengan jabatan kita, selesai masa berlaku jabatannya, selesai. Pak Kades cuma berlaku 6 tahun, kalau tambah perpanjangan jadi 8 tahun. Selesai jadi Kades, jadi rakyat biasa. Nanti pun kalau memang mau nyambung jadi Kades lagi.
Semuanya pasti akan berakhir. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Yang kaya bisa miskin, yang miskin jadi orang kaya itu bisa. Semuanya serba mungkin. Maka kata Jibril, ihbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintai siapapun yang ingin kau cintai, tapi ingat kau pasti akan berpisah dengannya. Jangan terlalu mencintai, karena orang yang paling kau cintai suatu hari mungkin bisa saja engkau benci. Yang paling engkau benci bisa saja engkau cintai. Semuanya pasti mungkin. Maka ibu-ibu, boleh saya tanya, Bu, masih cinta sama suami? Berapa persen? 60 aja. Ini memang tak betul kau nana ya. Ustaz Dolik Penakan TV Pak nih. Ustaz, masih cinta sama istri? Ada macam lain coba. Karena segini persen, betong boleh mana bagi. Nggak ada, Bu. Untuk apa mencintai suamimu 100%? Sekedarnya saja. Betul nggak? Aduh, bininya siapa aja? Ambo sing ngake lemari sake bilang kita roh. Lo, tak mampu kerenggang hidayah rengkau. Pak. Aduh, tukang ngejawab wong kurang dinang. Setulusnya ada dematan. Pak, sampean kalau saya tanya, nih, lebih cinta mana sama istri sampean? Cinta mana sama istri sampean sama Nabi, Pak? Mana jawab? Jawab, Mat. Bulan dia datang ke Ramadan dan Ramadan. Sampean cinta mana, istri atau sama Nabi? Jawab, Pak. Nabi. Bu, dengerin. Suami ibu lebih cinta Nabi dibandingkan dengan ibu. Balas, Bu. Ibu cinta Nabi apa suami? Suami apa Nabi? Suami apa Nabi? Ternyata kalian sudah tidak saling mencintai. Oleh cinta sama Nabi itu menyebabkan rasa cinta kepada suami dan istri itu lebih baik karena niatnya karena Allah. Maka menjaga konsep pernikahan sebagaimana pernikahannya Nabi itu penting. Mencintai istri itu ya wajar saja karena Nabi juga mencintai istrinya. Bahkan sebelum peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal yang paling memberatkan Nabi karena ditinggalkan oleh istri tercinta beliau yang bernama Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Beliau sangat berduka, beliau merasa sangat terpukul karena orang yang pertama kali mengimani kenabian Nabi adalah istri beliau yang bernama Khadijah. Ketika wahyu pertama turun kepada Nabi, orang pertama yang mengimani adalah Khadijah, istrinya. Ketika Nabi berjuang, orang yang membantu pertama adalah istrinya. Ketika Nabi dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, yang membantu Nabi ya Khadijah. Maka ketika Sayyidah Khadijah wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa terpukul dan tak lama kemudian wafat paman beliau yang selalu melindungi beliau yang bernama Abu Talib bin Abdul Muttalib, paman Nabi dari sisi ayah beliau. Maka tahun itu disebut dengan Amul Hazan, tahun kesedihan dan duka cita bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Allah memanggil beliau dalam peristiwa Isra dan Mi'raj untuk menghibur kesedihan Nabi. Ketika Nabi dalam keadaan berduka, Allah memanggil beliau menghadap kepada Allah Rabbul Jalil. Maka hari ini orang yang sedang sedih, orang yang sedang punya masalah, kenapa tidak menghadap kepada Allah? Ambil air wudhu, salat, ceritakan semua masalahmu kepada Allah, ceritakan persoalanmu kepada Allah. Jangan biasakan menceritakan kesusahan pada tetanggamu,
Sebab kalau engkau ceritakan kepada tetanggamu, masalahnya belum tentu selesai, fitnahnya malah kemana-mana. Lebih-lebih kadang-kadang ibu-ibu jam 2 malam tahajud, niatnya pengen berduaan bersama Allah, tapi ketika jam 4 subuh gagal, ambil HP buat status. Ya Allah. Jam 2 udah aman Ustaz, jam 2, jam 3 aman, jam 4 masalah datang. Ya Allah, alhamdulillah tidak ada yang tahu di antara kita ya Allah, cuma kita berdua. Tolong jempolnya teman-teman. Niatnya tadi benar Pak Kiai, niatnya tulus karena Allah, tapi ternyata kemudian di perjalanan timbul persoalan yang berbeda. Makanya Bu, kalau kau punya masalah, jangan cerita sama Bu RT. Bisa saja dikurangi malah ditambah. Suwi kau. Apa Bu RT kau? Iya cuma kaki saya tahu suwi kau. Apa? Kakek tahu Ustaz Rubai. Apa? Aja sebenarnya pesen suwi kau. Oh panjang kali lebar. Maka kalau biar masalah kita ini aman Pak, cerita sama Allah, sujud sama Allah, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saat yang paling dekat antara Allah dengan hamba ketika dia dalam keadaan sujud. Maka sampaikanlah masalahmu kepada Allah dalam sujudmu. Yang ketiga kata Nabi, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah sesenangmu. Mau baik silakan, mau buruk terserah. Tetapi ingat, setiap kebaikan Allah pasti balas. Yang buruk Allah tidak akan pernah lupa. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa saja yang beramal baik, yang tidak lupa salat, yang tidak lupa sujud, selepas salat dia selalu berbuat baik kepada yang lain, menjaga hal-hal yang dilarang oleh Allah, ucapannya ucapan yang bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, lidahnya selalu diam. Kalaupun dia menghindarkan diri dari keburukan ucapan, dia ambil Quran atau setidaknya dia berzikir entah dalam lisan atau dalam hatinya. Maka kalau engkau mau berbuat baik, berbuatlah, karena Allah tidak mungkin melupakan kebaikanmu. Tapi seandainya engkau mau berbuat buruk, terserah dirimu, karena Allah juga pasti akan membalas perbuatan dan perilakumu. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah sesenangmu, tapi ingat Allah pasti membalas perbuatanmu. Yang suka sedekah, Allah balas baik. Yang tidak senang sedekah juga Allah pasti akan membalas. Yang senang, yang dermawan, selampe bi Allah balas, secerek pada iblis. Ini lagi musim buah nih Ustaz. Senang-senanglah sedekah durian. Kalau rambutan jarang orang mau. Pernah satu kali cerita sini Bu, biar tidak lama-lama ya. Saya ceramah ke Kuala Mandor B. Lagi musim rambutan nih Ki Hamid. Selesai pengajian saya ditunggu sama ibu-ibu depan mobil. Assalamualaikum Pak Ki. Waalaikumsalam. Izin Pak Ki. Oh ya silakan. Ada apa Bu? Saya mau sedekah rambutan, mau Pak Ki. Oh nggak apa-apa, silakan. Kalau memang ibu senang, saya juga senang. Nah, karena musim rambutan, setengah mobil penuh Kiai. Saya tanya sama ibu, Bu, kenapa banyak Bu? Nggak usah banyak-banyak. Udah Pak Kiai tanggung, lagian juga nggak laku Kiai. Awalnya seneng lo bersake hati gue Bu. Kalau aku tak baju rambutan, mau tahu dah jatuh kan sekali. Mau sedekah ya sedekah aja, jangan nyakitin orang. Ya enggak? Ini kadang-kadang sedekah. Ngincam pesen apa satu su iku. Apa kok? Tadi su. Oh, kaki kebiasaan nih kok. Oh, udah kalau mau ngasih ya ngasih aja. Nggak usah menyebut ini dan itu. Karena kata kunci dalam amal ibadah dan perbuatan kita itu adalah ikhlasnya kita kepada Allah. Nah, yang keempat, pesan Jibril kepada Rasulullah,
Ya Muhammad, wa'alam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ya Rasulullah Muhammad, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin adalah sujudnya kepada Allah di malam hari. Tetangga yang lain sedang tidur, dia terbangun jam 2, jam 3 menghadap kepada Allah. Pertama bertaubat kepada Allah, bersyukur atas segala nikmat, berterima kasih atas segala anugerah. Terima kasih Gusti Allah, Engkau telah memberikan rezeki yang tiada terbatas dan tidak Engkau batasi. Engkau titipkan aku istri yang baik, anak yang saleh dan salihah ya Allah. Sebabnya saya ngajikan anak-anakku kepada ustadz di musalla ya Allah. Aku ngajikan anakku ke madrasah dan pondok pesantren ya Allah. Alhamdulillah atas izinmu ya Allah. Anakku memang tidak pintar ya Allah, tapi hingga hari ini anakku adalah anak yang baik ya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau memang memberikan aku pekerjaan walaupun pekerjaanku tidak sama yang lainnya. Yang lain kaya raya banyak hartanya ya Allah. Contohnya Pak Yakub, uangnya bertepe-tepe ya Allah. Tapi uang saya sedikit ya Allah, tak masalah ya Allah. Yang penting aku bahagia ya Allah. Kalau boleh nanya sama bapak-bapak, Pak, oh Pak, mending kaya apa miskin? Mending miskin apa kaya? Aduh, pada kia mata duitan nih ya. Ibu, mending kaya atau miskin? Oh, bagus. Kaya tidak bahagia atau miskin saja bahagia? Dengar Bu, milih kaya tidak bahagia atau miskin bahagia? Gagal Ustadz Idinar ya. Wakin tadi kaya kafir ya. Jadi Tuhan ada lain loh berarti. Allah mantar soki ya Allah. Tetangga lain aja ya Allah. Cukup sengko ya Allah. Maka dulu Sayyid Abbas pernah cerita, kalau ada orang berdoa di depanmu dan suaranya tidak terdengar, jangan amin. Lagi Ustaz Rubai Pak Tua ketibi. Ya Allah mantar soki kula ya Allah ibu di amin. Saya ibu di mantar miskin amin nih kok. Tadi muntuan Ustaz Rubai tak jelas cek amin saya budi. Tak kau nak tua ketibi lagi Ustaz Rubai ini kan. Bu, di mana-mana manusia itu pasti menginginkan kaya. Kaya dilarang Ustaz, enggak. Malah Allah memuji orang kaya yang senang berbagi. Contoh paling mudah, sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf, kekayaannya hari ini di atas 10 triliun. Tapi apakah Nabi melarang beliau? Tidak. Malah beliau selalu menceritakan tentang kebaikan Abdurrahman bin Auf. Di bawah Abdurrahman bin Auf ada sahabat namanya Zubair ibnul Awam, sama kaya raya, kekayaannya mencapai 8 triliun. Dan di atasnya Zubair ada namanya Uthman bin Affan, menantu Nabi, sahabat Nabi yang paling kaya, pernah menjadi khalifah yang ketiga, kekayaannya mencapai 9 triliun. Di bawahnya itu ada Sa'ad bin Abi Waqqas yang sama hartanya triliunan. Apakah Nabi melarang para sahabat untuk kaya? Enggak. Yang dilarang oleh Allah dan Nabinya kaya dengan cara yang tidak halal, dan ketika kaya kemudian menjadi sombong. Ada lagi yang lebih berbahaya, miskin sombong. Mun ketemu tempak boy Pak. Mun soki sombong masuk akal Pak. Ngoceh sombong ngku Ustaz Abdul Halik. Coba rong incom ngumpul mobil, iku dinjuai. Cuma mobil kantor juai kok. Lah tadi banyak. Pak, bedah orang miskin sombong. Masih ada Pak yang Nabi menyebutkan ailun mustakbir, orang kere sombong. Kalau orang banyak bisnis, mohon maaf, orang soki pejangnya kalau pai tanya aki mata apa jeng ke, aduh kalau pai kalau ngurus perusahaan ke sampai lebat waktu na pejang ke bisa terima Pak, atanya ke sebelen mata apa jeng ke repot nyari laku ya.
Udahlah repot nyari lakoh, susah nyari bab odi, tak bejeng pun. Nah benar-benar Rasulullah orang semacam penik apa nih? Pagi neng hari kiamat, teh mencabis Nabi Allah. Orang miskin saya sombong benar Rasulullah. Pagi neng hari kiamat, teh mencabis Nabi Allah. Pana cabis ke Allah menik tolak. Mohon maaf Pak, ya aku paham. Oh, tak paham ke belu Pak. Anggu lagi pagi. Ceramah pengajian kok. Pak Yudo paham. Iya aku tak seminggu baru ngerti kira Pak. Ya udah tak tukar mawon nih lo Pak. Ada orang miskin sombong Pak Yudo, Pak Yakub, ada orang miskin sombong. Mohon maaf, kita cuma mengingatkan Pak, miskin itu jangan kecil hati. Yang sombong perbanyaklah bersyukur, yang masih miskin perbanyaklah sabarnya. Terus jangan marah-marahin Allah. Coba, wah gimana Allah ini? Wah aku sholat sudah, kerja sudah, tapi aku kok malah miskin. Wah Pak Yakub itu kan sholatnya sama dengan saya, kerjanya sama dengan saya, kok malah kaya ugal-ugalan misalnya. Ya nanya sama Pak Yakub, ternyata Pak Yakub jawab, Pak kerjaan saya biasa Pak, cuma sujud saya mungkin yang luar biasa Pak. Kalau kita mengejar ridhonya Allah, mengejar nikmat dari Allah, dunia ngejar Pak. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengingatkan, kalau sholatmu betul, kalau sujudmu itu betul, bukan cuma rezeki yang datang kepadamu, bahkan gunung akan datang menghampirimu. Udahlah susah, miskin, repot, ya jaga bejeng kikir, ya pala bejeng talap bejeng tibi. Allahu Akbar. Kemudian pan mati minta bejeng lagi langker. Keras ke lo Pak ceramah gue Pak. Terlalu keras enggak Pak? Enggak, kalau terlalu keras saya turun nih Pak. Masalahnya saya udah mulai lapar kayaknya ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang nomor 5 kata Rasulullah, ya Muhammad, wa'izzuhu istighna'uhu anin nas. Kemuliaanmu sebagai manusia adalah jangan terlalu banyak berharap kepada manusia yang lain. Dalam hal apa saja, berharaplah kepada Allah. Mohon maaf ini banyak di antara kita mungkin kecewa kemarin Pak. Ini kan baru-baru ini. Baru-baru kemarin ada pesta demokrasi. Ada yang terpilih, alhamdulillah. Yang tidak terpilih kecewa. Ada banyak. Akhirnya saya kirim tim. Tidak masalah Pak. Yang terpilih mudah-mudahan manfaat, yang tidak terpilih juga mudah-mudahan menjadi kebaikan di sisinya. Kalau seandainya semuanya terpilih, yang jadi rakyat siapa Pak? Ada orang datang ke rumah, saya ini kan orangnya suka jujur-jujuran saja. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Dari mana Pak? Pak Kiai, saya ini dari ini. Saya mencalonkan diri ini. Oh iya Pak. Bisa bantu saya Pak Kiai? Oh enggak bisa Pak. Kok enggak bisa Pak Kiai? Sampean mau minta bantu apa? Ya cukup bantu doa. Baik, saya doakan sampean, hajat sampean dikabulkan oleh Allah. Kalau sampean minta ini minta itu sama saya enggak punya. Maka karena saya berharap kepada Allah, kembalikanlah doamu kepada Allah. Allah yang tahu apakah Anda layak apa tidak. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan kau gantungkan harapanmu kepada manusia, sebab ketika engkau menggantungkan harapanmu kepada manusia, yakinlah engkau pasti akan banyak menemukan rasa kecewa. Tapi ketika engkau menggantungkan harapan dan doamu kepada Allah, Allah pasti akan memberikan yang terbaik untuk dirimu. Makanya ibu-ibu mulai hari ini yuk, mari kita perbaiki diri kita. Lebih-lebih ini sudah masuk di bulan Rajab, sebentar lagi bulan Syaban. Insya Allah kurang lebih 40 hari ke depan kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Perbanyaklah berdoa kepada Allah. Yuk angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajabah
wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa ballighna Ramadan ya rabbal alamin. Mudah-mudahan usia kita sampai di bulan Ramadan yang akan datang. Kita punya waktu 40 hari kurang lebih. Ibu-ibu yang ngerasa punya hutang puasa, segera mengganti puasanya. Yang punya hutang kreditan belum selesai, segera dibayar. Nanti bulan Ramadan fokuslah kepada ibadah, jangan ingat Shopee sama Lazada. Saya pernah kejebak ini, Pak. Suatu hari di bulan Ramadan, istri saya orang Sunda, ibu orang Jawa Barat. Ibu tahu kan kalau orang Jawa Barat kan ngomongnya pelan. Beda dengan orang Madura. Orang Madura mun tak dunging ben gurungan tasa. Mun bini kan cukup ben bibir, Pak. Jadi tanggal 21 Ramadan saya ngetes istri. Mi, ini sudah tanggal 21 Ramadan. Umi apa enggak seperti ibu-ibu yang lain tuh ke pasar tuh belanja apa kek, beli baju baru kek buat lebaran. Istri saya jawab, mantuan Bahri. Nah ini mantuan ini menjadi saya, ibu. Istri saya jawab, nggak usah Bi, nggak usah. Yang penting puasanya sudah. Saya sudah baca Quran, tarawih saya juga nggak putus. Alhamdulillah, nggak usah. Tenang hati saya, Bu. Yakin Mi, nggak usah, nggak usah. Ini kan ibu nggak usah, biasa aja kali, katanya kan. Ya kan tenang hati suami kan. Dalam hati saya ngomong, ya Allah kalau perempuan baik macam ini, ya Allah jangankan cuma 1, 10 juga kawin, ya Allah. Itu tanggal 21, Pak. Endilalah tanggal 26, saya lagi duduk jam 9 pagi depan rumah, datang sepeda motor, paket. Pala apa adanya ikut gitu ya. Macam sama lain lah. Saya pura-pura denger. Paket Pak Haji. Oh iya Bang, paket. Siapa Bang? Atas nama Ibu Mia Sumiati Zen. Waduh, bini gue nih. Saya tanya, Bang, udah bayar belum nih? Belum Pak Haji. Kok bisa? Ini namanya COD Pak Haji. COD apa Bang? Cash on delivery. Maksudnya Bang, majere kena-ngena. Pun saya ambil, Mas Yuto, saya ambil, saya bayar. Berapa Bang? 200 Pak Haji. It's okay, enggak ada masalah. Saya bayar 200. Sore datang lagi. Paket. Udah nggak enak nih Pak Kiai Hamid. Aduh, makin deg-degan nih. Apa lagi Bang? Sama yang tadi pagi Pak Haji. Oh, berapa Bang? 150. Satu hari 350. 3 hari ke Rubai, nggak berhenti-berhenti paket datang. Antara seneng sama mangkel. Tanggal 28, istri saya nggak tahu kalau paketnya sudah nyampe karena saya umpetin semua. Lagi buka puasa, saya ajak makan. Mi, udah maghrib, nggak buka, udah. Nanti kelaparan, biasa aja. Serius Mi, ini udah azan loh, hampir sholat. Nanti alisnya udah jadi 1 Bu. Jadi kayak Rubai, kalau pulang ke rumah, lihat alis istrimu. Kalau masih 2 aman Pak. Kalau kanan kiri udah nyatu, wah itu perang besar Pak. Tanggal 28 saya bilang, Mi, gini, ini 2 hari lagi kan kita insya Allah selesai Ramadan. Umi kok masih belum beli pakaian? Ya biasa aja. Nah, nanti habis sholat tinggal pulang. Saya pura-pura Bu. Nih, Umi punya temen di Jakarta sama Bandung nggak? Banyak. Ada yang nama Sopi nggak? Maksudnya
Iya, berapa hari ini teman-teman Umi itu kirim barang. Ada yang namanya Shopee, ada namanya Tokopedia, ada namanya Lazada. Senyum dia. Makanya Pak, besok bulan Ramadan, kalau istri Bapak tidak mau belanja ke pasar, jangan percaya. Yakinlah pasarnya sudah datang sendiri ke rumah. Nah, itulah orang-orang sekarang Pak. Dulu saya mengira istri saya setiap tanggal 21 Ramadan dia malam-malam mencari Lailatul Qadar dengan sujud kepada Allah. Masuk ke kamar, ya Allah, kenapa kamar saya penuh dengan cahaya ya Allah? Rupanya istri saya sedang main HP dalam ininya Pak. Coba percaya Pak, teku helu Pak. Takokin bini, tepan main HP Pak. Coba, sering saya temukan teman-teman di media sosial temennya ribuan, tapi di alam nyata temennya cuma 2. Buktinya ngajak ngopi, duduk bareng 4 jam bertemu, nggak ada yang ngobrol, sibuk dengan HP-nya. Jarak 20 cm di depannya, nggak ada yang ngobrol, cukup WA. Mau lihat mati kok. Jawab bisa sebenarnya belum. Minta mau lemat ki kalah. Sampit bisa tuh main apa mat selot. Bede kena. Bede. Ambuaki beni ambui mat mon ambui leki beda kenangan selot yambuin bi kaki. Thank you mantuan beri lamba mon yang meranti beda orang nyambung lebet kula sareng mantuan beri kan pinggir masjid mon beda orang neku ajam kama teh nyambung enak ya tak yambui teh Arya yambun anak kan ingat teh mantuan lamba saya berer mantuan aja lamba mantuan setialah tak ada mantuan dek ke arena lah kan selot kapi mantuan. Jadi tugas berat sampean para kades yang sudah demisioner adalah memberikan edukasi kepada masyarakat. Hari ini sebagai penutup, di Indonesia yang terpapar judi online itu sudah mencapai 9 juta orang. Musibah besarnya adalah kurang lebih 1 juta orang itu yang terkena permainan judi itu anak-anak pelajar dan mahasiswa. Kurang lebih 1 juta orang. 100.000 orang lebih anak kecil berumur 10 tahun ke bawah terpapar permainan judi ini. Bagaimana mungkin hidup rumah tangga kita akan diridhoi oleh Allah? Bagaimana mungkin kehidupan kita akan aman dan tentram sementara kita masih sulit meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Mari kita perlahan-lahan meninggalkan hal-hal yang Allah tidak ridho terhadapnya. Kita mencari rezeki itu biarpun sedikit, yang penting halal dan barokah. Karena biarpun sedikit, tapi itu hasilnya di perkara yang halal. Saya kasih contoh paling mudah Pak. Saya kasih contoh paling mudah. Sampean punya sepeda motor, beli bensin merek Pertamax, insya Allah laju sepeda motornya Pak. Karena bahan bakarnya bagus. Coba sampean beli bensin biasa yang dicampur dengan air. Jalan oleh 10 meter pada ban kulaban sampean atua ke Gusti Allah, tapi kayak ada perkara si haram panatua bi malaikat etole. Oh, minta apa kakek? Minta tampiling bi malaikat Pak. Entah longguan Pak, sanaos sakone sepenting halal. Thank you Pak Mastur. Pak Mastur orang baik Pak. Jualan nasi, orang lebat dapat tabari nasi Pak. Di mana dong orang sel paling baik dari orang jual nasi Pak? Maka kita ngakan disuruh ngakan Pak. Kian saya ngapan keluar, telah boleh melek. Dengan karena sepupu gula pada dokter 2 Pak. Biar gula cocok alek gula. Saya abis semasuk surga dokter lek. Apa Mas? 2 ini tak lebur. Apa? Montada pasien 2 kalau ya Allah mantur banyak orang sakit ya Allah. Boleh nomor telok. Si Abin masuk surga ngara tukang tampal ban.
Orang lebar itu aki mantar bu cara kapi. Entan kena kejo kula baga kejo kula. Ngereng kula ban sampean para jamaah sebat dan kolamul jaki karena mangken pon malam lah korang langkong pokol 10 karena lagi mun lebat pokol 10 ke atas biasa nemen bu ibu banyakan gerunggungan. Mi apa lu start pada pak. Maki bini kula pada pak. Kula pan Peleman kol 11 ki semerseng pak. Hari kambu di mapoler ya kuah. Padahal kula Peleman loros poy pak. Tapi tetap tanya aki. Benreng bini panika pak. Orang bini panika saya pada nomor situng panika pak. Suka lupaan pak. Kelak ki laku ibri PC 1 sih kelupain. Ya tanya aki boleh ke orang. Coba sampean utang ke bini sampean. Makai 10 tahun nih kayak ngai pak. 10 tahun kayak ngain. Kelak ibri PC ki laku. Thank you Ustaz Rubai. Oh pada berarti ngarah. Kelak ibri PC 1.000 bila kini tanya aki. Tak beri PC aki kak setiap kak. Kelak segi laku. Benih juga. Bu, mon bi lagi nih sampean nih paling PC jawab alhamdulillah. Syukur ke Allah. Jadi sampean ibu kalau dikasih rezeki sama suami entah itu 100.000 ucapkan alhamdulillah. Besok ditambah 200.000 alhamdulillah. Kasih lagi 1 juta alhamdulillah. Kasih lebih banyak lagi alhamdulillah. Besok suaminya minta kawin lagi alhamdulillah juga. Indah bukan nak kerja bu. Saya masuk ke akhir bu. Ini gue lagi nak kerja. Mator sekelangkong dak setajana. Terima kasih kepada para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yuk, karena saya yakin bahwa di gang kita ini para jamaah kaum muslimin ini kan jamaahnya ramai nih. Gang ini sudah padat. Nanti menjelang bulan Ramadan kita bersama-sama memenuhi musholla kita ini agar ini menjadi tempat yang nyaman dan tepat bagi kita semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjelang bulan Ramadan di bulan Rajab ini, mari kita perbaiki amal kita, amal solih kita, hal-hal yang buruk mari kita tinggalkan untuk menghadapi bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap apapun yang kita lakukan niatkan semata-mata ibadah karena Allah. Anak-anaknya yang di pesantren mudah-mudahan mudah menerima ilmu Allah Subhanahu wa taala dan ilmunya menjadi ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Anaknya yang sedang belajar di madrasah, di tempat-tempat pendidikan Islam, semoga juga anak-anaknya dijadikan anak yang saleh dan salihah. Suami ibu mudah-mudahan jadi suami yang taat kepada Allah, dan istri bapak mudah-mudahan menjadi istri yang salihah sebagai penyejuk pandangan mata hati di dalam keluarga. Jangan menjadi orang yang lalai kepada Allah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, kata Allah, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari Allah, sora bajang leta bajang bajana bajang itina aki bajangah karena sibuk ban lakah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Allah mengatakan siapapun yang berpaling dari Allah maka akan aku jadikan kehidupannya sempit. Walaupun hartanya banyak, dia pasti tidak tenang. Semakin banyak harta yang dia miliki tapi lupa kepada Allah, Allah jadikan hidupnya sempit, hidupnya penuh masalah. Tapi barang siapa yang hidupnya penuh dengan kebaikan dan kedamaian di jalan Allah, walaupun uangnya tidak banyak, Allah berikan jalan keluar sesulit apapun keadaan dalam hidupnya. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang baik dan salih, menjadi hamba Allah yang senantiasa bertakwa kepada Allah, sabar dan ikhlas dalam menghadapi ujian dalam bentuk apapun, sebab setiap orang beriman pasti harus diuji oleh Allah. Jangankan saya dengan Anda, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pasti mendapatkan ujian yang sangat berat, bahkan banyak jumlahnya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bersusah payah mengadakan acara malam hari ini. Mudah-mudahan pahalanya Allah alirkan kepada kedua orang tua kita, entah itu yang sudah wafat ataupun masih hidup. Semoga Allah jadikan orang tua kita sebagai tempat bagi kita untuk memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika benar itu pasti datangnya dari Allah, dan jika salah yakinlah bahwa itu kesalahan murni datangnya dari saya sebagai hamba Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.